Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Astuti dari kelompok 3 kelas B 2020 Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana caranya pemeriksaan fisik pada sistem perkemihan. Tujuan pemeriksaan fisik sistem perkemihan adalah untuk mendeteksi secara dini adanya kelainan-kelainan patologis pada sistem perkemihan. Alat yang diperlukan untuk pengkajian ini adalah yang pertama stetoskop, kemudian sarung tangan. Sebelum melakukan tindakan, pastikan kita menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Kemudian kita menyapa pasien dan mengucapkan salam dan menjelaskan tujuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat Ini pagi. benar dengan Bapak X. Iya benar Bu. Ya, saya perawat Anita. Di sini akan melaksanakan pengkajian sistem perkemihan pada Bapak. Iya Bu. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, waktunya kurang lebih 10 sampai 20 menit ya Pak ya. Kita lakukan di sini ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan Pak? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Baik. Kemudian perawat melakukan cuci tangan dan memakai sarung tangan. Langkah awal dalam pemeriksaan fisik perkemihan adalah inspeksi, yaitu kita meninspeksi bagian abdomen, yaitu abdomen yang dimana letak ginjal. Yang kita lihat adalah warna kulit, kemudian kesimetrisan, kemudian kita lihat apakah ada pembengkakan pada daerah ginjal dan perkemihan, saluran perkemihan. Setelah abdomen kita lihat, kemudian kita melihat bagian genitalia pasien. Pada pasien laki-laki kita lihat bagian gland penisnya, kemudian kita lihat meatus uretranya. Apakah ada di situ benjolan atau sumbatan atau peradangan. Kemudian pada pasien wanita kita lakukan dengan posisi dorsal letotomi. Kemudian kita lihat vaginanya wanita, kemudian kita lihat bagian meatus uretranya. Apakah di situ ada benjolan, ada infeksi atau perubahan bentuk lainnya. Selanjutnya adalah tahap palpasi. Pada tahapan palpasi ini, posisikan pasien berbaring supin. Kemudian tangannya, maaf Pak, tangannya di atas ya. Kemudian perawat berdiri di sebelah kanan pasien untuk memeriksa ginjal kanan pasien. Tangan yang tidak dominan berada di bawah pinggang pasien, yaitu antara tulang iga dengan iliaka. Kemudian tangan kanan berada di arcus aorta. Pak, napas dalam ya. Ya, napas dari hidung, tarik napas. Buang. Pada saat puncak ekspirasi, kemudian raba ginjal. Apakah ada pembengkakan di sana? Kemudian perhatikan pergerakan ekspirasi ginjal. Ada nyeri, Pak? Tidak ada ya. Lakukan hal yang serupa dengan ginjal bagian kiri. Yaitu Pak, maaf Pak, tangannya naik ke atas lagi ya. Kemudian tangan kiri perawat berada di bawah pinggang. Kemudian tangan kanan berada di atas. Ya, napas dalam Pak, tarik napas. Ya, tahan, buang pelan-pelan. Ada rasa nyeri sakit Pak? Tidak ada ya. Baik. Ya, selesai Pak. Kemudian kita palpasi bagian kandung kemih. Ini kandung kemih bisa kita raba apabila terisi cairan 500 cc. Maaf Pak ya, saya raba ya. Ini terasa sakit? Tidak Bu. Tidak ya. Pemeriksaan selanjutnya dengan metode perkusi. Caranya adalah tangan yang tidak dominan diletakkan pada area postovertebral. Kemudian lakukan tumbukan pada tangan yang dominan.
Pak, maaf ya. Ini saya akan menunggu bagian pinggang Bapak ini ya. Sakit, Pak? Ya. Sakit? Ya. Nah, apabila ada rasa nyeri pada daerah costovertebral ketika dilakukan ketukan, maka itu tandanya adalah dicurigai adanya glomerulus nephrotis atau glomerulus nephrosis. Kemudian lakukan hal yang serupa pada ginjal kiri. Bapak ya. Saya tunggu lagi ya, Pak. Sakit, Pak? Ya. Tidak sakit ya? Nah, selanjutnya kita lakukan perkusi pada kandung kemih. Posisi pasien supine terbaring. Perkusi kandung kemih bisa dilakukan apabila kandung kemih terisi minimal 150 cc cairan. Kita palpasi dulu untuk mencapai daerah fundus kandung kemih. Kemudian tangan yang tidak dominan meletakkan di tengah-tengah antara umbilikal dengan fundus kandung kemih. Kemudian kita lakukan ketukan. Nyeri, Pak? Sakit? Ya. Pemeriksaan selanjutnya kita melakukan metode perkusi dengan menggunakan stetoskop. Kemudian kita dengarkan daerah costovertebralis bagian atas, kemudian kuadran abdomen bagian atas, kemudian kuadran abdomen bagian bawah, apabila terdapat bunyi bruit atau bunyi bising pada daerah aorta abdominalis dan arteri renalis, maka dicurigai adanya gangguan aliran darah ke ginjal. Bapak, Ibu. pemeriksaannya sudah selesai ya, dan alhamdulillah dari hasil pemeriksaan fisik sistem perkemihan kita tadi tidak dijumpai adanya kelainan patologis ya Pak ya. Alhamdulillah, jadi semuanya baik-baik saja. Pertahankan pola hidup sehatnya ya Pak ya, banyak minum air putih ya Pak ya, makanan yang bergizi gitu. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada. Baik, saya permisi ya Pak ya. Terima kasih. Demikianlah tadi proses pengkajian fisik sistem perkemihan. Setelah kita melakukan tindakan, kemudian kita mendokumentasikannya ke dalam catatan keperawatan. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.